sama perempuan Maroko yang pengen tahu gimana sih karakteristik. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and what. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel again. Jadi hari ini aku lagi mau bikin vlog tentang karakteristik perempuan atau cewek-cewek Maroko. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya aku kan udah bilang ya, aku udah pernah share ke kalian semua tentang karakteristik cowok Maroko. Nah saat ini aku bakalan bikin vlog gitu ya, bakalan speak talking ngomong-ngomong tentang karakteristik cewek Maroko. Jadi buat teman-teman semua yang lagi LDR sama perempuan Maroko, yang pengen tahu gimana sih karakteristik perempuan Maroko, silahkan tetap berada di channel aku dan dengarkan apa yang aku sampaikan. Semoga ini mewakili apa yang benar-benar ada di diri perempuan Maroko ya. Jadi aku di sini ini berdasarkan penilaian aku sendiri selama aku tinggal di Maroko, dan aku kenal beberapa perempuan Maroko di sini. Jadi di sini tuh aku udah berteman sama orang-orang Maroko, sama perempuan-perempuan asli Maroko, dan aku menyimpulkan ini adalah karakteristik mereka. Oke. Nomor 1 yang kalian harus tahu itu adalah perempuan Maroko itu jarang keluar rumah. Jadi kalau kalian nanti nikah sama orang Maroko ini, perempuan Maroko ini, dia bakalan lebih sering tinggal di dalam rumah. Karena kenapa? Karena di Maroko sendiri, perempuan-perempuan Maroko itu kebanyakan mereka itu tinggal di dalam rumah. Jadi jarang keluar rumah, jarang nge-mall, jarang jalan-jalan di luar rumah, jarang ketemuan sama teman-temannya, jarang hangout sama teman-temannya. Jadi mereka kebanyakan stay di rumah seharian penuh gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi LDR sama Maroko, sama perempuan Maroko, kalau kalian nikah dan ngelihat perempuan kalian, pasangan kalian jarang keluar rumah, itu jangan dibilang kuper ya. Jangan dibilang istri aku kuper, nggak pernah keluar rumah, nggak gaul. Bukannya nggak gaul, karena tradisi di Maroko itu begitu tradisinya. Jadi perempuan-perempuan di Maroko itu setelah dia balik atau menstruasi, anak-anaknya setelah menstruasi, mereka itu enggak diperbolehkan untuk banyak-banyak bermain di luar rumah. Jadi mereka itu bakalan lebih banyak tinggal di dalam rumah, jarang keluar rumah begitu. Oke, sekarang yang nomor 2 adalah perempuan Maroko itu tidak begitu tertarik sama yang namanya makeup. Jadi mereka itu bisa dibilang jarang dandan. Mereka bisa dandan, tapi mereka kebanyakan jarang dandan. Baik di dalam rumah ataupun pas mereka ada acara keluar rumah, mereka itu jarang pakai makeup yang tebal, yang foundation. Kita pakai kalau di Indo ya, aku sendiri orang Indo lah ya, aku termasuk yang zaman dulu di Indo itu, kalau misalnya aku mau berangkat kerja atau ngampus itu pakai kosmetik dulu kan. Jadi pakai pelembab, habis pelembab pakai foundation, udah gitu pakai bedak, pakai blush on tipis-tipis, pakai shadow tipis, dan lipstick. Sekarang pun seperti itu. Kadang banyak orang yang melakukan lebih dari itu, sampai kalau kita lihat itu tebal banget gitu makeupnya. Wah itu tebal banget ya makeupnya gitu, karena orang-orang kita itu kebanyakan kalau ngantor itu makeupnya tebal-tebal, atau keluar rumah untuk sekedar jalan atau hangout itu makeupnya tebal-tebal. Terus kalau di Maroko sendiri gimana? Orang-orang Maroko, perempuan-perempuan Maroko itu jarang berdandan tebal. Jadi kalaupun mereka keluar rumah itu, yang aku lihat ya dari beberapa teman-teman aku yang di sini, dan aku lihat orang-orang Maroko, perempuan-perempuan yang di jalanan, yang ketemu di jalan papasan atau di supermarket, mereka itu jarang yang bermakeup, jarang banget. Jadi natural mukanya. Kadang mereka keluar rumah tanpa pakai bedak atau lipstick. Jadi benar-benar natural keluar rumah gitu. Di dalam rumah pun seperti itu, mereka terkesan natural. Ya mungkin
mereka punya kulit yang bagus ya, aku bilang kulit mereka mulus karena mereka melakukan perawatan gitu. Oke, nomor 3, orang Maroko itu, perempuan-perempuan Maroko ini mereka itu punya kayak apa ya, kayak my time atau waktu pribadi. Jadi walaupun mereka belum menikah ataupun mereka sudah menikah dan mereka punya anak, mereka itu biasanya mereka nyempetin ada my time, me time. Buat apa? Buat perawatan diri gitu. Jadi mereka itu merawat dirinya juga dengan bahan-bahan alami. Jadi kalau teman-teman yang lagi LDRan sama orang Maroko, tenang aja, orang perempuan Maroko itu tidak menghabiskan banyak biaya untuk perawatan kulit wajah atau kulit badan. Jadi biasanya kan kalau aku selama di Indo gitu ya aku ngebahasnya tentang diri aku ya, karena aku kan udah lama gitu di Indo dan aku ngerasain saat aku di sana karena aku perempuan dan aku pun punya teman-teman yang perempuan juga. Jadi kita itu di Indo kadang ngelakuin perawatan kayak kita beli lulur, kita luluran, atau kita ke salon, atau kita perawatan muka ke salon gitu ya. Kalau di sini enggak. Jadi kebanyakan orang-orang Maroko itu jarang perawatan di salon atau kayak tempat-tempat kecantikan. Terus mereka ngelakuinnya kayak gimana? Mereka bikin masker buat wajah, buat rambut, dan buat badan itu mereka bikin sendiri alias homemade. Jadi mereka bikin dari bahan-bahan yang alamiah gitu. Jadi mereka di sini jarang beli produk-produk perawatan tubuh yang kimia, yang sifatnya kimia ya. Jadi kadang mereka itu ngeracik dari susu atau dari yogurt, madu. Udah gitu mereka pakai henna yang serbuk, atau mereka pakai tepung maizena, mereka pakai bahan-bahan alami atau buah-buahan mereka jus, mereka bikin jadi masker atau lulur atau untuk perawatan rambut, masker wajah, masker rambut atau perawatan badan mereka bikin sendiri. Dan mereka itu punya me time, jadi mereka itu bakalan ngelakuin perawatan tubuh di rumah. Jadi buat teman-teman yang lagi LDR sama orang Maroko, mau perempuan Maroko, kalau misalnya nanti kalian nikah terus istri kalian minta waktu untuk perawatan diri, tolong pengertiannya ya, karena di sini juga mereka melakukan hal seperti itu. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah orang-orang Maroko itu biasanya, perempuan Maroko itu pada umumnya mandinya lama. Kalau di kita kan ya, kalau misalnya mandi lama digedor-gedor kan, pak, cepat keluar gitu kan. Udah jam berapa nih kok mandinya lama amat gitu. Walaupun kita kayak yang mandi cuma 15 menit kok kayaknya udah digedor-gedor, yang dibilang ayo cepet gitu. Itu nggak bisa kalau sama orang Maroko. Mau perempuan atau laki-laki, mereka itu mandinya lama. Tapi lebih lama itu perempuan. Orang-orang Maroko itu biasa menghabiskan waktu mandinya itu sekitar paling cepat itu 1 jam. Paling cepat. Kadang mereka itu mandi 2 jam kalau di rumah. Tapi kalau di hamam, di sini kan ada hamamnya kayak pemandian gitu. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya tentang hamam, pemandian di Maroko. Nah, mereka itu biasanya mandinya kalau di hamam itu bisa 3 jam, bahkan lebih. Karena ritual mandi perempuan Maroko itu beda sama ritual mandi perempuan di Indonesia. Jadi perempuan Maroko itu kalau mandi, mereka ada ritual khusus kayak pakai sabun beldi dulu, terus didiemin dulu, digosok dulu kayak diruru, udah gitu pakai sabun biasa, udah gitu keramas, udah gitu banyak tek-tek bengeknya di sini. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti kalian nikah sama perempuan Maroko, terus pas saat perempuan Maroko itu mau mandi atau lagi proses mandi, kalian bakalan nunggu sampai berjam-jam gak keluar-keluar dari kamar mandi, karena emang begitulah mereka mandi. Oh iya, dan kelima, perempuan Maroko baik ya, aku ngomong perempuan Maroko ya,
mereka itu mandi nggak bisa pakai air dingin. Jadi mereka itu mandi pakai air hangat. Mau udaranya panas banget atau mau udaranya lagi dingin banget, mereka tetap mandi pakai air hangat. Karena mungkin itu kebiasaan dari kecil, dari pas bayi sampai gede mereka selalu mandi air hangat. Jadi orang Maroko itu berpikir, dia mindset mereka kalau misalnya mereka mandi pakai air dingin mereka bakalan sakit. Jadi otomatis mau gak mau mereka mandi itu pakai air hangat gitu. Gak bisa mereka mandi pakai air dingin. Baik perempuan atau laki-laki mereka gak bisa mandi pakai air dingin. Jadi mereka harus mandi pakai air hangat. Udah gitu nomor 6. Perempuan Maroko itu kebanyakan gak bisa mengendarai motor atau mobil. Jadi buat teman-teman yang lagi LDR sama orang Maroko, sama perempuan Maroko, jangan dipaksa ya. Kalau si perempuan ini misalnya, aku nggak mau belajar motor, aku nggak mau belajar nyetir mobil gitu. Jadi jangan dipaksain. Kenapa? Karena di Maroko sendiri mereka tidak dipaksa sama orang tuanya untuk bisa mengendarai motor atau mobil. Kenapa? Karena perempuan Maroko itu yang aku bilang tadi di poin sebelumnya, orang Maroko itu jarang keluar rumah. Jadi yang belanjanya siapa? Belanja sehari-hari itu laki-laki. Di sini itu yang belanja laki-laki. Jadi buat kalian semua yang lagi PDKT, yang lagi LDR sama perempuan-perempuan Maroko, jadi kalian laki-laki Indonesia, laki-laki Asia yang harus strong ya. Jadi kalau misalnya di saat perempuan Maroko itu butuh kebutuhan rumah tangga, siap-siap kalian yang belanjanya. Baik itu kayak sabun mandi, kayak sampo, kayak kebutuhan rumah tangga lah, ataupun sayur mayur. Jadi kalau misalnya buat masak sehari-hari juga yang belanja itu siapa? Laki-laki. Karena di sini itu yang belanja itu laki-laki. Jadi perempuan itu di dalam rumah, selama di rumah itu ada laki-laki, yang belanjanya laki-laki. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat dan nggak ada laki-laki di rumah, jadi terpaksa mereka harus belanja. Begitu. Oke, poin nomor 7 adalah gak usah diragukan ya, kalau misalnya kalian lagi LDR sama orang Maroko atau punya pacar orang Maroko, kalian gak usah meragukan mereka itu gak bisa masak. Jangan khawatir, jadi jangan yang berpikir, istri saya nanti bisa masak gak ya, aduh takutnya masakannya gimana. Gak usah khawatir. Kenapa? Karena perempuan-perempuan Maroko masaknya itu jago, best masaknya. Karena mereka diem di rumah, otomatis kalau mereka kesel, ya mereka gak ada kerjaan rumah ya, kayak bete, kesel, jenuh di rumah, mereka melampiaskannya ke masak. Baik itu masak-masakan sehari-hari, bikin aneka macam roti, es krim, cake, atau minuman, jus, atau yogurt, mereka itu biasanya bikin sendiri. Jadi karena di rumah gak ada kerjaan, mereka jenuh, mereka akhirnya masak gitu. Jadi kalian gak usah khawatir, mereka bisa masak. Ya tetap ya dalam konteks masakan ala Maroko, bukan masakan ala Indonesia, karena mereka nggak bisa masak masakan ala Indonesia. Tapi kalau kalian ajarin masak masakan Indonesia, insya Allah mereka bakalan bisa kok, karena mereka udah punya basicnya di sini. Mereka udah punya basic masak, jadi mereka tinggal ngeliat resep lah, entah itu dari YouTube, entah itu dari mana, mereka insya Allah bisa ngikutin makanan menu-menu Indonesia. Oke, selanjutnya orang perempuan-perempuan Maroko itu rata-rata mereka penggemar sayur dan buah-buahan. Jadi mereka bukan pemakan. Kalau dulu aku mikir perempuan Maroko itu pemakan daging ya, aku sempat mikir kayaknya perempuan-perempuan Maroko atau laki-laki Maroko itu pemakan daging. Ternyata enggak, karena bagi mereka itu, apalagi perempuan di sini, mereka itu wajib makan sayuran. Jadi kalau misalnya mereka nggak makan sayuran, mereka harus makan buah-buahan. Jadi antara dua.
sayuran. Kalau nggak ada sayuran, nggak ada salad, mereka itu makannya salad. Kayak udah kewajiban gitu, sampai anak-anak kecil perempuan di sini itu makannya salad. Aku sempet aneh ya, karena kalau di Indonesia ya, di negara kita, kalau kita ngeliat anak kecil makan sayur, kita tuh yang, wih hebat makan sayur. Kalau di Maroko kita ngeliat anak bayi itu makannya sayur. Jadi anak bayi itu sama mama-mamanya itu dikasih tomat cemilannya, cemilan anak-anak kecil, bukan bayi ya, balita itu mereka dikasih cemilannya tomat. Jadi mereka gigit-gigit tomat. Kalau enggak mereka itu dikasih kayak jeruk atau apel, sayuran, buah-buahan mereka masuk, atau wortel. Kadang mereka makanin wortel digigit-gigit, atau makan brokoli. Jadi di sini anak-anak kecil udah dilatih makan sayur dari kecil. Jadi pas udah gede itu mereka makannya itu salad, sayur juga. Terus yang lucunya ya, ada yang lucunya. Jadi waktu pas mereka masak gitu, aku masak juga ya, bantuin keluarganya Omar di sini gitu. Terus mereka lagi potong wortel, itu mereka kadang dicemil itu wortel. Jadi mereka itu kalau di sini kalau misalnya kayak lapar sebelum waktu jam makan, mereka itu nyemilin sayuran di kulkas. Kayak wortel mereka makan, atau mereka makan buah bit dicemil mentah. Jadi mereka itu ya penyuka sayur gitu. Terus nomor selanjutnya, perempuan Maroko itu mempunyai kebiasaan tidur. Jadi beda sama orang Indonesia ya, karena kita beda kultur juga. Kayak di Indonesia itu kalau misalnya kita habis makan siang itu kadang kita langsung ngerjain aktivitas selanjutnya tanpa tidur. Tapi kalau bagi perempuan Maroko itu kalau misalnya mereka habis makan, mereka itu punya kebiasaan tidur. Dan hampir di semua perempuan Maroko itu kalau habis makan siang mereka tidur. Jadi mereka tidur sekitar 1 jam baru mereka melakukan aktivitas selanjutnya tidur ya. Jadi kalau kalian lagi LDR sama perempuan Maroko, atau pas kalian nikah sama perempuan Maroko terus habis makan siang mereka bilang aku tidur dulu, ya emang kebiasaannya begitu di sini, habis makan siang mereka tidur. Oke, selanjutnya perempuan Maroko itu di sini bedanya apa? Di Maroko itu nggak kayak di kita ya. Jadi kalau di Indonesia itu kadang di rumah tuh selalu kita nyiapin makanan wajib selalu tersiap, makanan berat. Jadi pagi-pagi kita sarapan, dan kita tuh makan untuk selanjutnya. Waktu makan kita itu nggak tentu, kadang mau jam 10 kek, kadang jam 12 kek gitu, nggak tentu. Tapi kalau di Maroko nggak. Jadi kalau misalnya kalian nanti nikah sama perempuan Maroko, kalau pas saat udah nikah, nah perempuan Maroko ini dia bakalan ngehidangin makanan sesuai dengan jam. Jadi Maroko itu mereka, perempuan-perempuan sini itu mereka nyajiin makanan sesuai jamnya. Jadi di luar jam itu mereka tidak makan dan tidak menyajikan untuk anggota keluarga lainnya. Jadi mereka bakalan nyiapin jam makan pagi sekitar jam 9 mereka nyiapinnya. Karena di sini mereka itu bangun sekitar jam 7, jam 8. Jadi mereka itu nyiapin makan pagi itu jam 8 mulai. Jam 8 mereka mulai nyiapin, dan nanti mereka beresin itu sekitar jam 10 atau sampai anggota keluarga semuanya pada beres makan. Udah gitu, nanti makan siang, mereka lanjut makan siang itu mereka sekitar jam 1:30 siang. Jadi dari jeda dari makan pagi itu sampai makan siang nggak ada makanan apapun gitu. Udah gitu mereka biasanya ada cemilan, mereka bikin cemilan kayak makanan-makanan kecil atau snack-snack atau cemilan lah ya, itu di jam 5 atau jam 6 sore mereka makan cemilan. Nah dan jam 8 malam mereka baru makan malam, atau jam 8 jam 9 malam mereka makan malam.
Terus bedanya apa sama makanan Indonesia? Beda. Di Maroko itu perempuan-perempuan Maroko, mereka itu kalau pagi-pagi mereka makannya roti di bareng sama minyak zaitun. Jadi ada cocolannya ya, jadi berapa macam cocolan mereka bebas milih. Ini berlaku untuk perempuan Maroko dan laki-laki Maroko, karena perempuan Maroko yang menghidangkan makanannya. Aku di sini bilang ke kalian semua, jadi kalau misalnya kalian nikah sama perempuan Maroko, biasanya mereka bakalan menghidangkan menu ini gitu ya. Jadi mereka bakalan menghidangin roti sama minyak zaitun atau madu atau mentega dan keju atau selai kacang. Biasanya ada 5 macam di meja makan, tapi itu roti. Jadi mereka itu kalau pagi-pagi makanannya nggak berat, kayak makanan-makanan pokok tapi nggak berat. Terus siangnya itu mereka makan kayak tajin. Kalian bisa searching tajin Maroko. Kalau hari Jumat mereka makannya kuskus, dan tajin itu pun makannya pakai roti. Karena di sini jarang ketemu nasi. Apalagi tuh sore mereka paling makan kayak pastel. Jadi mereka bikin pastel atau bikin pizza atau bikin apa ya, kayak makanan-makanan ringan lah, kayak biskuit yang kayak gitu atau cake. Itu jam-jam sore jam 5 sama teh Maroko. Teh Maroko selalu terhidang di setiap waktu. Makan malam mereka itu balik lagi kayak makan pagi, sama kayak makan pagi. Selanjutnya kalau misalnya kalian lagi LDR sama perempuan Maroko, ini yang paling penting dari poin-poin sebelumnya, ini paling penting. Kalau kalian lagi LDR sama orang Maroko, kalian jangan khawatir kalau pasangan kalian itu selingkuh atau main mata di luar. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan Maroko itu jarang keluar rumah, jadi kayak dipinjit sama orang tuanya. Nah jadi mereka itu nggak bebas keluar rumah, jadi kalian aman, karena mereka itu nggak akan jelalatan matanya atau ngeduain kalian. Ada yang begitu ya, aku nggak bisa mungkirin lah kalau ada, tapi presentasinya dikit banget, kecil banget. Karena di sini kalau perempuan yang belum menikah itu bakalan stay di rumah, nggak bebas untuk keluar rumah. Dan poin satu lagi yang kata aku sangat penting banget, karena di Maroko itu perempuan laki-laki di Maroko itu mereka di sini itu ngebantu ya. Kayak aku udah bikin di vlog sebelumnya, vlog aku yang tentang karakteristik laki-laki Maroko, bahwa di Maroko itu laki-lakinya itu sangat membantu si perempuan untuk sekedar memberesi rumah, masak, ya beres-beres, masak, pokoknya bantu-bantu kerjaan rumah kayak ngepel, cuci piringnya begitu. Jadi perempuan Maroko yang di sini, mereka pun kalau misalnya nanti kalian nikah sama mereka dan mereka bilang, aku pengen, kita kan tim di rumah tangga, jadi aku pengen dong bagi-bagi tugas, kalian jangan kaget. Karena walaupun laki-laki Maroko di sini mereka kerja semua, laki-laki Maroko di sini kerja dan perempuan itu hanya mengurusi keadaan rumah. Setelah pulang kerja, laki-laki Maroko itu ngebantu para istri, para anak perempuan atau adik perempuannya untuk sama-sama ngeberesin rumah, sama-sama ngejaga dan ngerawat rumah. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya nanti perempuan-perempuan Maroko kalian bakalan bilang ke kalian, mau nggak kita bagi tugas karena kita itu tim. Nah, jangan kaget akan hal itu, karena bisa jadi mereka bakalan berkata seperti itu dan meminta hal itu ke kalian, karena pada dasarnya di sini itu seperti itu. So, sekian penjelasan aku tentang karakteristik perempuan Maroko buat teman-teman yang lagi LDR. Semoga LDR-nya lancar dan bisa sampai menikah dengan perempuan Maroko. Oke, thank you for watching dan bye. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.